Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes jawabnya? Hah? Jawab salam kok lemes sih? Belum tidur apa? Hah? Begadang semalam? Hah? Tahun baru ya? Subhanallah. Udah saya ulangi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam pada begadang ya, luar biasa. Ada yang merayakan tahun baru semalam? Hah? Ada enggak? Yang benar. Hah? Kalau enggak ada, alhamdulillah. Iya. Tahun baru semalam bukan tahun baru kita. Ya. Kalau dulu zaman Rasulullah itu kaum-kaum Yahudi itu banyak melempari kotoran hewan ke punggung Nabi kita. Kalau ada umat Rasulullah yang merayakan tahun baru, itu sama juga melempari kotoran bukan ke punggung, tapi ke wajah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Anda merayakan malam tahun baru tadi malam, atau mungkin ada anak-anak Anda, itu sama juga Anda melempari kotoran ke wajah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu sudah pernah berkata dengan para sahabatnya, wahai sahabatku, kelak di akhir zaman umatku akan kembali mengikuti umat-umat terdahulu sebelumnya. Mereka akan lambat laun mengikuti umat-umat terdahulu. Sampai dikatakan seperti mereka itu masuk ke dalam mulutnya biawak. Sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Iya, karena umatku di akhir zaman nanti akan mengikuti umat-umat Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, perayaan tahun baru tadi malam itu mau nggak mau kita mengikuti 3 agama yang bukan agama Rasulullah. Yang pertama adalah Nasrani. Nasrani itu kalau manggil jamaahnya untuk beribadah itu dengan lonceng. Nah, kalau mau tahun baru pasti ada lonceng. Ya kan? Terus habis lonceng ada juga trompet. Trompet ini adalah perayaan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi kalau kita manggil jamaah dengan azan, kalau orang-orang Yahudi manggil jamaahnya untuk beribadah itu dengan trompet. Dan yang terakhir adalah Majusi. Majusi itu memanggil jamaahnya untuk beribadah dengan api. Anda bisa lihat 90% yang merayakan tahun baru itu adalah umat baginda Rasulullah SAW. Dan yang menyedihkan lagi, yang merayakan tahun baru itu orang Islam. Aneh kan? Berarti satu malam itu Anda melakukan 3 agama kafir, saudara. Anda melakukan lonceng, meniup trompet, kembang api, petasan dan sebagainya, Majusi. 3 agama yang kelak menjadi intipnya neraka jahanam. Itu Anda lakukan. Makanya kemarin seharian hujan, saya senang.
Walaupun di Kendal banjirnya parah Bu, Pak, parah banget. Banjir di mana-mana Kendal. Di jalur Pantura itu depan Hotel Saiin sedada. Orang mau ke Semarang nggak bisa. Semua pada lewat jalur Pantura sama tol. Banyak orang sedih, tapi saya seneng. Senengnya apa? Ngurangi maksiat. Kemarin di Aceh, Lok Sumawe, dari tanggal 29, 30, 31 pagi, semua baik itu dinas sosial, dinas agama, baik Pemkotnya, semua keliling masuk ke kampung-kampung, ke jalan raya mengumumkan bahwa nanti malam tahun baru tanggal 31 tidak ada perayaan apapun. Hotel-hotel jam 10 harus close, tutup. Nggak ada yang check in, nginep segala macam. Ini tadi saya lewat sini, jalur Pantura karaoke masih banyak mobil-mobil pada nginep. A'udzubillah. Nah kita suruh diamkan kayak gitu Pak, Bu. Kalau Anda diam dengan kemaksiatan, kalau bencana itu turun, kena semua. Bukan terus yang ahli maksiat saja yang kena, enggak. Semua ikut kena. Makanya kalau kita diamkan maksiat, kemungkaran. Kalau orang ngajak sholat, ngajak ibadah, ngajak puasa gampang. Yang paling susah itu ngajak merangi kemaksiatan, itu susah. Itu seperti yang sekarang dilakukan tokoh agama Habib Rizik. Habib Rizik ini berat banget karena dia memerangi maksiat. Musuhnya banyak, terutama dari para aparat Pemkot. Nah kalau kita mendiamkan hal-hal seperti itu, kalau sampai terjadi bencana Pak Bu, nggak pilih-pilih. Anda tahu dulu tsunami Aceh 2004, kenapa itu terjadi? Ada yang tahu nggak? Hah? Nggak ada yang tahu? Itu 1 hari sebelum peristiwa tsunami, ada makam wali keramat buat mabuk-mabukan Bu. Jadi dekat makam keramat itu, makam wali siapa itu, tokoh Aceh, ulama besar, itu anak mudanya pada pesta pora minuman keras. Begitu tsunami datang, apakah mereka saja yang meninggal? Enggak, semua. Kalau sudah bencana dari Allah Ta'ala, tidak ada pilih-pilih. Semuanya kena, semuanya pasti akan kena bencananya. Nah makanya kalau kita diamkan kemaksiatan, sedikit demi sedikit, nanti akan semakin merajalela. Jangan takut. Jangan takut. Saya berapa tahun yang lalu pernah mimpin organisasi di Kendal, organisasi yang sekarang katanya sudah dibubarkan, FPI. Saya pernah jadi ketua di sana. Ya musuhnya berat. Yang tadinya teman-teman polisi dengan saya dekat, akhirnya jadi musuh. Tapi karena saya harus menunjukkan bahwa ini yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini harus benar-benar, nahi mungkarnya ini harus dimusnahkan. Nah Bapak Ibu, kalau di lingkungan Anda hal-hal sepele didiamkan, terutama maksiat, maka nanti bencana akan luar biasa. Kemarin saya dapat kiriman dari teman saya di Tangerang. Itu laut Jawa. Itu ikan sudah mulai pada keluar Bu. Bayangin. Kalau ikan ini sudah pada keluar, berarti pusaran bumi di laut sudah nggak beres.
Karena ada sebagian prediksi BMG dan sebagainya. Bahkan saya sempat berapa hari yang lalu ngobrol dengan salah satu seorang habaib yang dia kasyaf. Dia bilang, "Beb, aku kok mimpi ngeri," katanya. Saya tanya, "Mimpi apa, Beb?" "Ini wali-wali, terutama Wali Songo ini pada keluar dari makamnya. Ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke laut, ada yang lari ke daratan." Saya tanya, "Apa mimpi itu maksudnya apa?" "Ya, ini berarti mudah-mudahan gak terjadi," kata dia. "Cuma kalau aku prediksi dari mimpiku ini akan terjadi bencana." Bayangkan, wali-wali yang mereka jasadnya meninggal, tapi rohnya gak meninggal. Itu mereka sudah keluar dari makamnya, mereka berlari-lari, ada yang ke laut, ada yang ke gunung, segala macam. Sampai dia bilang, "Beb, kasih tahu jamaah, kasih tahu kalau di pengajian sering baca sholawat Jibril, jangan pernah berhenti. Karena sholawat Jibril itu satu-satunya sholawat yang bisa mencegah yang namanya bencana." Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Cuma prediksi beliau itu dulu waktu awal-awal corona, beliau juga pernah kasih tahu ke saya. Awal-awal corona dulu itu sudah sempat ngasih tahu saya, "Wah, ini ada wabah ngeri nih," katanya. Ada wabah ngeri. Itu sekitar 3-6 bulan waktu itu. Beliau cerita wabah itu akan terjadi 3-6 bulan. Yang semakin ketakutan, mereka akan semakin termakan dengan wabah itu. Ternyata benar. Nah, ini seminggu yang lalu saya hadir di majelisnya beliau. Setelah selesai saya ngobrol, saya duduk. Dia kok cerita, "Beb, aku kok mimpi wali-wali Songo ini pada keluar dari makamnya." Makanya Pak, Bu, marilah kita lindungi anak keluarga kita dari yang namanya perbuatan maksiat. Sekarang ini yang ditonjol-tonjolkan gengsinya. Padahal orang gengsi tidak akan hidup bergengsi. Jadi jangan terus, "Wah, ndak malam tahun baruan kuno." Jangan. Padahal kalau Anda tahu tadi malam itu banyak orang yang melakukan maksiat, tapi Anda sendiri berzikir, Anda bermunajah, introspeksi diri. Wah, itu Allah Ta'ala melipat gandakan pahalanya. Karena ada sebagian orang maksiat, Anda sendiri beribadah, Anda sholat malam, tahajud. Sampai ada sebagian hadis yang mengatakan kalau tadi malam di saat orang banyak lalai, Anda sendiri ingat kepada Allah, istighfar, baca la ilaha illallah, baca sholawat, segala macam yang Anda bisa. Wah, itu pahala Anda double-double, beribu-ribu kali lipat. Ini ngeri, Bu, ini zaman sudah semakin gila ini. Zaman semakin akhir semakin gila. Katanya kemarin ada viral ya, anak nikahin cewek ternyata dulunya pacaran dengan ibu mertuanya. Ini kan sudah hewan ini. Sudah hewan, ini sudah kacau semua. Zamannya sudah kacau semua. Makanya alhamdulillah kalau semalam Anda bisa terselamatkan di rumah, anak-anak Anda, ya, keturunan Anda tidak mengikuti adat-adat yang dilakukan kaum Nasoro, kaum Yahudi, kaum Majusi. Alhamdulillah. Ada yang bertanya kemarin kepada saya, "Beb, kasihan dong yang jual trompet kalau dilarang orang untuk keluar tahun baru." Saya bilang,
Rezeki itu nggak mungkin tertukar. Nggak mungkin tertukar. Jadi jangan disalahkan ininya karena nggak boleh tahun baru terus nanti yang jual trompet kasihan segala macam. Nah kalau mereka sama juga mendukung acara seperti itu, ya mau nggak mau mereka juga kena imbas dari dosanya. Oh ada tetangga Anda mau nyuri, kita selengi ondo. Kayak Pak manjat omahe kae kita selengi ondo. Anda minjemin tonggo, minjemin Anda buat orang mau nyuri, itu Anda juga kena imbas dosanya. Atau mungkin ada orang mau melakukan pembunuhan, kita selengi peso. Walaupun Anda nggak bunuh, tapi Anda membantu terjadinya maksiat, itu Anda akan juga kena imbas dosanya. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita ajak keluarga kita belajar pelan-pelan. Terutama ya ini yang harus saya sampaikan itu mengenai hal-hal yang kecil dulu. Hal-hal yang kecil apa? Pertama dari mulai cara makan, minum. Nah ini banyak saya temukan ibu-ibu kerudungan minum berdiri. Yang kedua tangan kiri. Nah ini luar biasa. Sudah minumnya berdiri pakai tangan kiri. Ini pernah diteliti Bu sama salah satu profesor doktor dari Inggris. Dan akhirnya orang ini masuk jadi Islam. Orang yang minum tangan kiri, ini subhanallah, itu yang masuk ke dalam tubuh Anda tidak menjadi darah daging. Dan ini sudah dipraktekkan, diteliti. Dia mencoba dua manusia, yang satu makan minum tangan kanan, yang satu makan minum tangan kiri. Ternyata setelah dicek berapa jam, benar bahwa yang minum dengan tangan kiri itu begitu masuk, dia tidak bisa menjadi darah daging. Entah larinya kemana. Tapi yang makan minum tangan kanan, subhanallah bisa menjadi darah daging. Terus yang kedua, minum berdiri. Minum berdiri itu setelah dicek selang 2 jam, ya, yang minum berdiri itu ginjalnya luka. Makanya hati-hati Pak Bu, jangan sepelekan. Ini ajaran sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu. Baginda Rasulullah SAW itu kalau minum selalu dengan duduk atau jongkok. Orang yang minum berdiri itu selang 2 jam ginjalnya diperiksa, itu ginjalnya ada sedikit kelainan, nggak sehat. Tapi orang yang minum dengan duduk ginjalnya normal. Yang kedua, cara minum baginda Rasulullah SAW itu selalu dengan minum 3 teguk. Rasulullah itu kalau minum Bismillahirrahmanirrahim, minum Alhamdulillah. Minum lagi. Dan kok aku nyontek jangan apa Habibie Pak ngombe ngono ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi Rasulullah itu kalau minum dia baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, beliau minum. Setelah itu Rasulullah Alhamdulillah. Jadi kalau Anda mau minum 1 gelas gini, ikut cara Rasulullah dibagi 3. Bagi lagi, turun lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Oh mau ditaruh nggak apa-apa, taruh. Jadi Rasulullah itu setiap minum menghabiskan 1 gelas, tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih dari 3 teguk. Itu Rasulullah. Terus Rasulullah kalau makan, nyuwun sewu, kakinya itu biasanya agak naik gini.
posisinya. Nah sekarang kita kadang lihat di acara kawinan makan berdiri. Ya, ini adat istiadat mana? Saya bener Bu, kalau diundang makanan apa itu namanya? Standing partai apa pokoknya? Jenenge wis jeneng ora genah, jeneng luar negeri ditiru. Wah, jari keren. Keren apa? Bahkan makan yang paling sehat, Pak, Bu, itu bukan di kursi, tapi duduk di lantai. Itu yang paling sehat. Apalagi kalau posisinya yang satu kaki sila, yang satu gini, neko. Ini yang dilakukan Rasulullah. Kalau perempuan jangan, ini khusus laki. Kalau perempuan saru nanti. Ya, Rasulullah itu kalau minum kaki yang sebelah kiri ditekuk, yang satu kanan agak ke sini. Tujuannya apa? Ternyata itu untuk pencernaan luar biasa. Dan yang pasti akan bikin lebih cepat kenyang. Nah itu kita mulai kecil-kecil dulu di rumah tangga kita. Kalau Anda sebagai orang tua, ya minum langsung comot tangan kiri, wah apalagi sing bar kesel teko puasa, wah glogok di dapur, anak Anda melihat pasti akan ditiru. Bapak minumnya tangan kiri, ibu minumnya tangan kiri, ya anaknya jenengan tangan kiri pasti. Nah ini kita di penghujung tahun ini kita mulai introspeksi diri. Yang kemarin salah sudah lupakan. Kita jangan melihat masa lalu, tapi kita menatap masa depan. Nah hal-hal seperti ini Pak Bu, kalau jenengan lakukan, ini akan menjadi pahala jariah kelak nanti buat Anda. Terus usahakan setiap masuk ke rumah, kaki kanan. Dipaksakan, memang kebaikan itu harus dipaksakan Bu. Ya, bahkan saya dulu pernah diajarin guru saya, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya, yang pertama mengucapkan salam, yang kedua baca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas, maka insya Allah rumah itu tidak akan kesulitan rezeki sedikit pun. Saya sudah mempraktekkan Bu. Masuk ke rumah, assalamualaikum, terus Anda dalam hati baca ayat kursi. Apal mboten ayat kursi? Nek mboten apal nggih kebangetan nggih. Baca ayat kursi kul a'udzu birabb kul huwallah satu kali aja. Udah itu aja. Terus Anda masuk ke dalam rumah Anda. Buktikan. Saya sudah membuktikan. Tidak akan namanya rumah itu seret rezekinya sedikit apapun. Karena Bu, rumah kalau sudah ditinggal, apa lebih dari 1 jam, itu setan iblis menghuni di rumah itu. Apalagi rumah Anda tinggal berhari-hari, wah itu mereka pesta pora. Maka dengan Anda assalamualaikum, kaget, iki makhluk halusnya kaget, wah juragane teko. Dia bergegas-gegas kabur. Apalagi Anda baca ayat kursi, wah ringkes-ringkes dia. Terus baca surat Al-Ikhlas, membersihkan. Bersih semuanya, aman. Masuk kaki kanan. Kalau mau keluar rumah, selain kita baca doa berpergian, ya, itu saya dulu diajarkan kalau mau keluar rumah cukup baca ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlasnya enggak. Mau enggak kalau mau jenengan dawamkan insya Allah nanti lihat. Keluarga jenengan akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, rezekinya turah meriah, melimpah barokah semuanya. Nah adat-adat kecil ini mari kita ajarkan kepada anak keturunan kita. Jangan cerita yang tinggi-tinggi dulu, yang kecil di rumah Anda dulu. Ini menyelamatkan. Pertama dari cara minum, cara masuk rumah.
Terus yang paling penting Pak Bu, itu masuk ke dalam kamar mandi. Ya. Nah orang kadang sering wah udah keburu-buru masuk aja langsung nyelonong. Nah kalau kamar mandi kebalikan, masuk pakai kaki kiri, keluarnya kanan. Dulu ada orang Bu, Pak, doanya ini nggak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak diijabah sama Allah Ta'ala. Ditanya, apakah engkau meninggalkan sholat 5 waktu? Enggak. Apakah engkau nggak pernah puasa Ramadan? Enggak. Jadi ibadah-ibadah semuanya sudah dilakukan. Ternyata usut punya usut, hal sepele. Dia melakukan hal-hal yang tadi, masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluarnya kadang kanan, kadang kiri nggak jelas. Nah, akhirnya dikasih tahu, oh itu penyebab kamu. Coba dirubah. Ternyata setelah dirubah, alhamdulillah, angsur berangsur diperbaiki. Jadi Islam ini udah agama yang sempurna. Terus sunnah makan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu dengan tangan. Diperiksa sama salah satu tadi dokter Inggris tadi. Anda boleh coba di rumah aja. Nanti pulang dari sini beli tempe mentah Bu. Jenengan pegang pakai tangan, yang satu jenengan tempelkan sendok. Nanti selang berapa jam lihat mana yang lebih basi duluan. Ternyata yang lebih basi duluan adalah pakai tangan. Nah sekarang adat-adat itu sudah mulai hilang. Mbah Bib lah nek mangane soto piye ya, nek soto yang nganggo sendok. Soto nggo tangan lucu ya enggak? Jadi Islam ini fleksibel. Jangan terus kita bilang gini terus nanti Anda wah lah nek soto nggo tangan Bib kokop lah monggo nek mau dikokop ya. Jadi fleksibel. Maka kemarin kita ditegur dengan virus corona ya kan, wah setiap mau kemanapun harus cuci tangan. Cuma bar cuci tangan rak dikei mangan, rugi dah Pak. Ya kan mau masuk ke rumah, wah cuci tangan. Saya masuk ke rumah Pak RT saya itu di depannya dikasih air galon itu terus kasih apa? Sabun cuci, sabun tangan gitu kan. Pak RT itu tak jawil. Pak lah pemaamnya pun siap. Maam napa Beb? Lah aku bukan cuci tangan kok. Biasanya kan orang kalau sudah cuci tangan di dalamnya sudah ada maaman ya enggak? Nah, itu aslinya teguran buat kita. Kita suruh ngedepankan yang namanya kebersihan. Pulang dari rumah dari luar, wah langsung. Apalagi yang pekerja-pekerja ketemu udara kotor segala macam, nyampe rumah, wah gendong anak, makan segala macam dengan kondisi masih kotor. Nah ini kita ajarkan anak keluarga kita hal-hal yang sepele dulu Pak Bu. Terus yang paling penting Pak Bu, kalau jenengan habis keluar rumah, ya apalagi yang sering pergi luar kota, pulangnya sore atau malam, ya, maka yang namanya kasur tempat tidur wajib Anda bersihkan, wajib. Karena itu adalah tempatnya sarang jin maksiat di situ. Itu di salah satu dikatakan dalam satu riwayat saya pernah dengar cerita. Makanya kalau bisa Pak Bu, kalau Anda mau bepergian luar kota, maka yang namanya apa tuh spray selimut ya, itu jenengan lepas. Ya, jadi kasur Anda nggak ada selimut atau spraynya. Nanti malam atau sore waktu mau pulang Anda pasang. Nah sebelum pasang bersihkan, dikebasin. Karena pernah ada satu cerita, itu begitu orang tadi datang
Ternyata itu jin, ini terutama jin-jin yang menggoda masalah syahwat. Jadi jin itu ada bagian-bagiannya, Bu. Punya tugasnya masing-masing. Nah, ini jin yang menggoda syahwat tadi ini, itu dia selalu adanya itu di atas kasur. Bayangkan, Anda pulang itu jin apa-apa Anda nggak lihat, dia masih ada di kasur Anda. Yang paling parah, maaf 1000 maaf, ada yang melakukan hubungan suami istri dan di situ masih kotor ada jin tadi. Terus gimana nanti hasil anak keturunan Anda? Yang paling bahaya, maaf, kalau sampai mereka ikut meniduri istri Anda atau, karena ada banyak kejadian seperti itu. Jadi sunnah semua yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ini hasilnya perfect. Orang minum berdiri sama duduk itu jauh beda. Orang yang duduk, ya, insya Allah bagi orang-orang laki-laki tidak akan yang namanya kena penyakit yang namanya prostat. Ya, kalau orang yang berdiri pasti akan mudah yang namanya kena penyakit prostat. Atau bisa juga kencing batu. Kalau perempuan bagi yang belum punya keturunan, itu bisa menjadi penghambat kesuburan kandungan. Itu diteliti sama dokter Inggris tadi dan akhirnya dokter tadi masuk Islam karena dia hebat. Subhanallah, semua yang diajarkan oleh Rasulullah ini hasilnya perfect. Ajarkan anak keturunan kita. Oh, anak Anda melihat anak Anda walaupun masih kecil minum berdiri, langsung tegur. Nah, nduk, minum duduk. Tangan kiri langsung tegur. Minum nggak boleh, tangan kanan. Kasih tahu nggak apa-apa. Ini kalau minum kamu pakai tangan kiri, masuk nanti yang masuk itu tidak akan menjadi darah daging. Memang benar. Tapi Anda minum dengan tangan kanan, ini akan menjadi darah daging. Nah, kalau keluarga kita sudah aman, insya Allah keluar rumahnya sudah aman. Nah, ini kita mulai hal-hal sekecil ini, Bu, Pak. Jadi banyak saya lihat jarang orang menyampaikan di pengajian hal-hal seperti ini jarang banget. Padahal ini ilmu penting. Ya. Terus yang paling penting itu waktu sholat. Ya. Terutama sholat subuh. Kasihan. Ngelihat anaknya masih tidur, kasihan dibangunkan. Nah, ini kasihan. Tapi nanti Anda akan lebih kasihan lagi kalau Anda sudah dewasa nggak pernah sholat subuh. Paksa bangunin. Saya dulu pernah sempat kalau dibilang mondok ya nggak mondok, dibilang mondok ya pokoknya saya sempat dulu bermukim itu 6 bulan itu di Ngeruki. Itu saya melihat sendiri Ustadz Abdullah Songkar, itu masih keluarganya Pak Asil. Itu dia melakukan anaknya itu benar-benar dengan disiplin yang luar biasa. Saya tanya sama anaknya, waktu itu masih usia 10 tahun. Kenapa tubuhmu kok banyak memarnya? Ya, ini abahku kalau aku gak sholat subuh, ini penjalin lari ke tanganku. Nah, mungkin itu waktu dulu. Sekarang kita nggak perlu dengan hal seperti itu. Kita mungkin bisa dengan cara kelembutan segala macam, cara mendidik anak. Karena anak, Bu, kalau dari kecil sudah kita tanamkan hal-hal kekerasan, yang kita takutkan ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia menjadi hal yang jauh lebih baik. Yang kedua, dia akan jadi pendendam kepada orang tuanya. Wah, aku biyen diginikan gini. Saya dulu dikeras sama abah saya. Tapi alhamdulillah, saya bukan menendam. Saya malah jadi senang. Ternyata ini menjadikan saya mandiri. Karena orang kan sifatnya beda-beda.
Ada orang yang bisa dikeras, ada orang yang dengan kelembutan. Anak saya 4, sifatnya beda-beda semua. Yang paling kecil ini kalau saya keras, dia kayak orang sakit hati, kayak orang jengkel. Terus dia cemberut, nangis, terus dia kayak ini. Nah, saya cara seperti itu, oh ini berarti anak ini gak bisa dikeras. Nah, kalau dia melakukan kesalahan, saya panggil. Jangan tangan kanan, kiri dong minum. Oh gitu Bia, enggak boleh tangan kanan. Tapi kalau saya maki-maki, saya keras, nggak akan terjadi. Nah itu Anda lihat karakter anak Anda sendiri-sendiri, nggak bisa disamakan. Jadi Pak Bu, yang paling penting itu ilmu dalam keluarga dulu, ya, hal-hal kecil. Terus usahakan kalau bisa 1 hari sekali, mungkin karena kesibukan atau apa, coba Anda usahakan setiap hari, entah jamnya Anda yang ngatur, usahakan makan bersama. Ini yang paling penting. Dengan anak, dengan istri itu enak, nikmat, walaupun hanya lauknya seadanya. Tapi keharmonisan, berdoa bersama, ya, itu mengajarin anak-anak kita. Dulu saya punya adik nomor 3, itu sering main ke sebelah tetangga saya non-Islam. Padahal main sebentar, itu kena virus kok Pak Bu. Dia melihat di keluarga itu makan bersama, terus diam gini, berdoanya orang Nasrani kan. Itu sempat adik saya waktu makan, dia sempat diam gini. Wah, abah saya langsung tanggap. Waduh, ini kok bahaya nih. Nah ini, anak kecil itu cepat tanggap dalam hal-hal seperti itu. Nah kalau Anda tanamkan kebaikan juga buat anak-anak Anda, insya Allah nanti akan tertanam juga di dalam mindset pikirannya anak-anak. Nah ini untuk menyelamatkan keluarga kita pelan-pelan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oh sekiranya anak kita sudah lulus SD, ya kalau saran saya masukkan ke pondok. Udahlah, masukkan ke pondok, aman pakai banget, masukkan ke pondok. Terutama anak perempuan, wajib, kalau saya mewajibkan. Anak perempuan ini sekarang wajib. Karena Anda punya anak perempuan 1, kata Rasulullah, itu seperti punya anak laki-laki 11. Jadi kalau anak Anda 2, laki perempuan, berarti anak Anda 12. Maksud 11 tadi apa? Anda punya anak perempuan 1, itu kata Rasulullah pengawasannya seperti Anda punya anak laki-laki 11. Jadi Anda ngawasin anak Anda 11, itu sama halnya punya anak perempuan 1. Terus paksa. Kenapa saya bilang paksa? Karena ini minim banget Bu, Pak, untuk berhijab. Dari kecil usahakan. Ya. Usahakan pakaian-pakaian busana muslim. Ya pastinya Anda harus juga seperti itu. Ya. Nah, terus Bu, Pak, bagi yang satu rumah tinggal dengan ipar. Nah, hati-hati Pak, Bu. Tinggal dengan ipar Anda, ya ini terutama yang perempuan, maka jangan sampai Anda lepas dari yang namanya hijab. Walaupun di dalam rumah. Terserah Anda mau lepas hijab Anda, di dalam kamar Anda ada suami atau anak Anda. Tapi keluar dari kamar, hijab ini harus terlalu nempel ke dalam tubuh Anda. Ini yang kumpul dengan ipar. Kalau yang sudah rumah-rumah sendiri nggak apa-apa. Terus yang kedua, umpama Anda rumah-rumah sendiri, ada rombongan tamu. Tamu ini ada ipar Anda, maka Anda wajib bergegas-gegas harus segera pakai hijab Anda. Karena itu jatuhnya itu nanti kayak zina, Bu. Buka auratnya putri itu seperti berbuat zina.
Sampai dikatakan seorang wanita yang keluar rumah tanpa hijab, ya, keluar rumah tanpa hijab, itu setiap langkahnya itu sudah dihitung langkah zina. Yang nanggung dosanya suami sama pelakunya. Kalau belum nikah, orang tuanya yang nanggung dosanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, maka setiap langkah anaknya tadi ditukar dengan langkah orang tuanya diseret ke dalam api neraka. Ini anak perempuan. Makanya saya bilang diwajibkan bagi Anda yang punya anak perempuan walaupun masih kecil, paksa mereka yang namanya hijab. Dari hal-hal sepele, Pak Bu. Hal-hal sepele. Nah, saya yang sangat sering melihat itu ibu-ibu kalau sudah agak malah mulai semakin sepuh. Mulai semakin sepuh, semakin kendor hijabnya. Ya. Ke warung, ke pasar, apalagi yang rumahnya dekat pasar. Wah, langsung keluar nyelonong tanpa hijab. Bahkan di pasar pun kita masih sering banyak lihat pedagang-pedagangnya juga tanpa hijab. Kalau Anda bisa nasihati nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit. Kalau sampai ada satu orang tadi berhijab karena nasihat Anda, wah itu luar biasa, Bu. Itu yang namanya transferan pahala jariah. Enak, Bu. Ibu tadi nggak berhijab, Anda kasih tahu jadi berhijab. Setiap ibu itu pakai hijab, Anda ditransfer pahala. Enak kan? Anda ditransfer pulsa aja seneng, ya nggak? Ini ditransfer pahala. Oh, orang itu pakai hijab lagi, transfer pahala lagi. Ibu tadi kasih tahu orang lagi untuk berhijab, Anda dapat lagi. Subhanallah. Enak loh, cari pahala tuh enak aslinya, gampang, murah. Cari dosa malah bayar. Wes bayar, kesel, entuk dosa. Pahala itu kan gampang, kasih tahu, melakukan. Seperti halnya orang ngasih sajadah. Sajadah itu digunakan sholat. Setiap orang yang sholat, Anda kena pahalanya. Hal sepele ini saya pernah dikasih tahu guru saya. Laki-laki ini terutama. Anda sholat, ya, sampai dikatakan orang yang tidak mau membentangkan sajadahnya ke kanan ke kiri adalah orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit. Jadi kalau Anda lagi sholat, melihat sebelah kiri Anda atau kanan Anda nggak ada sajadah, Anda bentangkan. Itu Anda kena pahala juga loh. Kalau itu jamaah ada 40, ya kan, pahala kita dikali 21. Ini sebelah Anda sholat, pahalanya Anda dapat lagi. Oh, bisa 2 orang kanan kiri, sajadah Anda agak panjang. Nah, ini kadang orang bawa sajadah panjang, pelit, ditekak-tekuk siji tok, digelar gini tok. Rugi Anda. Bentang ke kanan kiri, Anda dapat pahalanya. Ini hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang banyak orang gak sadari. Orang mengejarnya pahala-pahala besar, padahal ini hal-hal kecil, Bu. Ya, karena Bu, Pak, nanti di akhirat itu seperti air, Bu. Pahala ini seperti air, wah kelihatannya full. Tapi nanti di akhirat itu nyusut, Bu. Nyusut. Nyusutnya apa? Dikurangi dosa Anda. Wah, kelihatannya wah ini. Pernah ada orang protes, "Loh, aku tuh rajin sholat." Dijawab oleh malaikat, "Ya, sholatmu untuk riya, untuk pamer, pahalanya berkurang." "Loh, aku rajin baca Quran, suaraku enak." "Iya, suaramu enak, engkau rajin baca Quran, tapi untuk orang biar tahu suaramu enak, nyusut lagi pahalanya." Nah, ini kita dilatih untuk belajar keikhlasan. Tapi kadang ada orang yang kelihatannya biasa-biasa, ternyata
Nanti di ujung akhirnya luar biasa. Kemarin belum lama ada ulama besar dari Maroko. Ulama besar dari Maroko ini 3 kali dimimpiin Rasulullah. Dalam mimpinya suruh ketemu dengan Fulan bin Fulan di Mekah. Dia ahlu jannah. 3 kali Pak Bu dikasih tahu. Engkau temuin si Ahmad bin Ali di Mekah. Itu dia ahli surga. Ini ulama besar di Maroko. Akhirnya dia berangkat ke Mekah. Dicari ini. Dicari sampai berminggu-minggu gak ketemu. Karena yang dimaksud dalam mimpi tadi ini, dalam pikiran ulama besar ini pasti tokoh agama, pasti ahli ini segala macam. Ya mungkin kalau Anda cari Pak Yai yang punya pondok sini gampang. Tapi coba kalau cari marbot masjid atau mungkin klinik servis susah. Nah ini dari Maroko ke Mekah Bu Pak. Dari Maroko ke Mekah cari nama orang. Bayangkan Anda sekarang ada alamat, nyari nama aja kadang nggak ketemu, ya nggak? Ini hanya nama dalam mimpi. Hanya nama dalam mimpi. Nah di Mekah lah, Mekah itu kan luasnya luar biasa. Kadang udah di Sherlock aja kadang nyasar, bener nggak? Ini tanpa Sherlock, tanpa alamat, hanya dalam mimpi nama. Temuin Fulan bin Fulan ahli surga. Ini orang ini nyari nyusur di Mekah. Tanya sama ini nggak ada yang kenal. Tanya sama ini nggak ada yang kenal. Sampai dia melakukan perjalanan hampir 1 bulan. Akhirnya ketemu. Oh ke depan. Akhirnya ketemu dengan orangnya tadi, ditanya, antum Fulan bin Fulan? Iya, aku Fulan bin Fulan. Ulamanya kaget. Duh, ternyata kok orang biasa. Nah orang tadi juga kaget. Kenapa orang ulama besar kok mencari saya? Ditanya, apa keperluanmu ya Ustadz? Aku gak pantas engkau cari. Aku orang biasa. Akhirnya ulama tadi cerita, iya, aku 3 kali dimimpiin Rasulullah, suruh ketemu kamu dan suruh minta doa kamu. Katanya kamu itu ahli surga. Ditanya, aku ahli surga. Orangnya sendiri kaget. Ulamanya tadi tanya, wahai Fulan, apa amalan yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan? Engkau punya majelis taklim? Enggak. Engkau punya pondok? Enggak. Engkau pemimpin jamaah ini? Enggak. Biasa, orang biasa. Ternyata Pak Bu, ditanya, ditelusuri. Ternyata dia setiap hari kalau masak sayur sebelahnya dikasih. Jadi dia kalau masak 1 panci, separuh buat sebelahnya. Setiap hari. Oh dia belanja, ada belanja bumbu segala macam, sebelahnya dikasih. Kalau enggak, kasih sayuran. Sudah matang dikasih. Setiap hari dilakukan sama orang tadi. Yang melakukan nggak paham kalau ternyata ini menjadi pahala yang sangat luar biasa. Sampai orang ulama besar dari Maroko dimimpiin baginda Rasulullah, dikasih tahu, engkau cari Fulan bin Fulan, ini ahli surga. Ternyata setelah ketemu orang biasa, bayangkan. Anda cari orang, wah pikirnya ini wah kiai gede, ulama besar, ustadz atau apa, ternyata setelah ketemu orang biasa. Nah ini kadang yang kita nggak sadari Pak Bu. Kelihatannya sepele, tapi ternyata dia pengumpul pahala yang sangat besar. Ada juga sebaliknya. Ada orang kaya, waktu itu ditanya sama salah satu temannya, Pak,
usiamu berapa? Usiaku 7 tahun. Lah yang tanya jengkel loh, ini orang ini sudah tua kok. Orang ini usianya sudah hampir 70 tahun, tapi ditanya malah ngeledek. Dia bilang katanya usianya 7 tahun. Terus ditanya, anakmu berapa? Padahal anaknya banyak, tapi orang tadi bilang anak saya 1. Ditanya lagi, hartamu banyak enggak? Enggak. Hartaku cuma 15 juta. Padahal punya perusahaan ini, punya mobil banyak dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata setelah dijelaskan, orang tadi cerita, iya memang usiaku 70 tahun, tapi baru 7 tahun yang aku gunakan usiaku benar-benar ke jalan-jalannya Allah. Memang benar anakku ada 6, tapi hanya 1 anak yang birrul walidain. Dan yang terakhir, hartaku memang banyak, tapi baru 15 juta yang aku infakkan ke jalannya Allah. Nah ini cerita ini jadi gambaran Pak Bu. Ini di penghujung akhir tahun, ini sudah masuk awal tahun. Mari kita introspeksi diri. Kemarin 2022 apa yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita. Dan juga kita introspeksi diri, maksiat apa yang kemarin kita lakukan. Maka di awal 2023 ini kita hilangkan yang namanya maksiat, kita tambah yang namanya kebaikan. Jadi awal tahun ini aslinya untuk introspeksi diri, bukan malah buat maksiat ya. Sampai dikatakan Rasulullah itu paling sedih. Nanti waktu itu bicara dengan sahabatnya, umatku nanti adalah di setiap awal pergantian tahun. Ternyata itu benar yang dikatakan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Sekarang banyak umat baginda Rasulullah SAW yang di setiap akhir tahun pergantian tahun baru malah berbuat maksiat. Nah ini yang bahaya Bu. Marilah kita di awal penghujung tahun ini kita introspeksi diri. Hal-hal yang tadi saya utarakan, coba Anda flashback. Mulai dari hal kecil, minum, makan. Ya, kalau Anda sudah melatih diri Anda, latih anak Anda. Makan pakai harus dengan tangan kanan. Minum suruh duduk, makan suruh duduk, segala macam. Terus kasih tahu, nak, kalau masuk kamar mandi kaki kiri, kalau keluar kaki kanan. Karena anak kecil nggak tahu Bu. Anda pun sendiri kalau nggak memaksa seperti itu, gimana mau memaksa anak Anda? Paksa, setiap mau masuk, oh kamar mandi ingat, kaki kiri dulu. Oh mau keluar, siap-siap, kaki kanan. Ini hal sepele. Hal sepele tapi malah mengandung hal-hal yang berbahaya. Itu nanti menjadi penyebab salah satu tidak dikabulkan doa-doa Anda. Nah ini sebelum saya tutup, saya mau cerita sedikit tentang kisahnya sahabat yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dulu Pak Bu, sebelum mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, mereka adalah pemimpin. Pada waktu itu adalah pemimpin maksiat terbesar. Itu Umar bin Khattab. Ya, wah dia pokoknya ahli maksiat. Penyembah berhala segala macam itu dia panglimanya waktu itu. Dan Umar bin Khattab ini adalah orang yang paling ditakuti di zamannya. Jangankan manusia, dalam sebuah riwayat itu pernah diceritakan kalau ada bayangannya, bayangan saja nih, bayangan Umar bin Khattab itu setan, tokohnya setan lari terbirit-birit. Itu baru bayangannya Umar bin Khattab. Tapi Allah Ta'ala kalau memberikan hidayah itu caranya macam-macam. Pada waktu itu Umar bin Khattab sudah bergegas-gegas dari rumah, sudah siap dengan pedangnya, ingin membunuh Rasulullah SAW. Waktu di perjalanan ketemu dengan sahabat yaitu Abu Ni'am. Ditanya sama Abu Ni'am ini, wahai Umar, engkau mau kemana?
Aku mau cari Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad si tokoh murtad, Muhammad si tukang sihir, Muhammad si ini. Pokoknya Rasulullah dicaci maki waktu itu sama Umar bin Khattab. Abu Ni'am tadi menyadarkan Umar bin Khattab dengan hal-hal yang sangat-sangat bijaksana. Wahai Umar, ada apa engkau cari si Muhammad? Aku ingin membunuh beliau, karena beliau sudah menghalangi semua yang aku lakukan. Atau mungkin kalau bisa dikatakan, maksiat yang dilakukan oleh Umar ini terhalang akibat baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Ni'am tadi berkata sama Umar, ya Umar, engkau harus malu. Kalau engkau ingin membunuh Muhammad, engkau gak pantas. Wah, Umar bin Khattab semakin darahnya semakin naik, semakin marah, wajahnya semakin merah. Itu pedang itu sudah mau dicabut. Dikatakan oleh Abu Ni'am, kalau engkau mau cari Muhammad, engkau malu ya Umar. Kenapa? Ketahuilah Umar, bahwa adikmu Fatimah itu adalah sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Wah, Umar semakin naik darahnya, semakin marah. Fatimah siapa? Fatimah adikmu. Akhirnya Umar bin Khattab yang ingin membunuh Rasulullah berbalik arah menuju ke rumah adiknya Fatimah. Lari dia menuju ke rumah Fatimah. Nyampe di rumah Fatimah, diketuk rumahnya Fatimah bukan dengan tangan, tapi sudah dengan pedang. Teriak-teriak Umar bin Khattab, Fatimah, Fatimah. Di dalam itu ada orang, Fatimah suaminya, sama ada lagi salah satu sahabatnya lagi baca Quran. Quran dulu masih lembaran-lembaran berupa lembaran suhuf. Belum seperti sekarang sudah dijilid. Dulu surat-surat Al-Quran itu lembaran suhuf. Begitu dengar Umar dalam kondisi nada yang sangat tinggi, wah, suaminya langsung lari ngumpet di belakang pintu. Tamunya loncat pagar balik, kabur. Akhirnya dibuka pintunya sama adiknya Fatimah. Ya abangku, silahkan masuk. Enggak, aku gak mau masuk. Fatimah kaget, tumben nih kakaknya kok segini galaknya, segini kerengnya. Aku tidak akan masuk ke dalam rumahmu ya Fatimah. Aku tunggu di sini saja. Jadi di depan pintu. Kata Umar bin Khattab, Fatimah, aku ingin satu pertanyaan kau jawab dengan jujur. Ya abangku, silakan bertanya. Umar bin Khattab bertanya sama adiknya Fatimah, apakah engkau sekarang menjadi pengikut Muhammad si murtad? Fatimah gak menjawab. Cuma Fatimah berkata, abangku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika tangannya Umar mentempeleng wajahnya Fatimah tadi. Dan seketika juga, Umar ini orangnya tinggi bu, tinggi banget sudah, tinggi besar, pokoknya tinggi banget. Bayangkan, tangannya nempeleng wanita adiknya. Setelah ditempeleng, dalam sebuah riwayat itu keluar darah dari mulut, hidung, bahkan gigi yang paling sini yang sering taring ya, gerahang itu sempet kayak koclak gitu, sempet mau patah. Terus Fatimah dengan lemah lembutnya berkata, wahai abangku, apakah pantas engkau menempeleng orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Engkau tahu Fatimah, aku adalah penentang Muhammad orang nomor 1. Dan aku adalah orang yang akan membunuh Muhammad yang murtad itu.
Kata Umar pada waktu itu. Engkau adikku malah jadi pengikut Muhammad. Dalam kondisi seperti itu, Bu, Pak, si Fatimah tetap santai. Menghadapi hal-hal seperti itu dia tetap santai. Suaminya lari dari balik pintu ingin membantu. Yang namanya istrinya dianiaya, walaupun yang aniaya kakaknya sendiri kan. Seketika suaminya Fatimah ini dibanting sama Umar bin Khattab. Dibanting, bahkan pedang itu sudah sempat mau ditusukkan ke dadanya suaminya Fatimah. Fatimah teriak, "Berhenti kakakku. Kau tidak pantas melakukan hal seperti itu." Waktu Fatimah ingin membantu suaminya yang dalam kondisi terkapar, di balik gabisnya Fatimah tadi tersimpan lembaran Quran tadi, suhuf. Jadi di sini ini nongol sedikit. Umar bin Khattab melihat dari sela-sela kancing tadi ada apa ini, kertas apa ini? Mau ditarik sama Umar, sama Fatimah ditangkis. Apa yang kau sembunyikan, Fatimah, di dalam bajumu? Fatimah bilang, ini adalah lembaran suci, suhuf. Engkau tidak boleh memegangnya, Umar. Apa maksudmu? Iya, ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Umar ini orang yang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Akhirnya Sayyidina Umar maksa, aku harus lihat ajaran apa yang diajarkan si Muhammad Murtad tadi kepada engkau. Sini aku mau lihat. Tidak boleh, abangku, kata Fatimah. Kalau engkau ingin memegang suhuf, maka engkau harus bersuci. Engkau harus mandi. Dituruti sama Umar bin Khattab. Ya aku mandi kan. Mandi Umar bin Khattab. Setelah mandi bersih, dia penasaran Umar bin Khattab ini, ingin mengambil lembaran suhuf Quran tadi. Ternyata waktu itu begitu mau memegangnya, diperintahkan lagi sama Fatimah. Sebelum engkau berwudu, kau basuh wajahmu, tanganmu dan kakimu dan kau berkumur-kumur, engkau nggak boleh pegang suhuf ini. Diturutin juga sama Umar bin Khattab. Setelah dilakukan, baru diberikan oleh Fatimah. Ternyata di situ, Pak Bu, nanti bisa Anda buka di Al-Quran, itu di surat Toha. Surat Toha ayat 1-4. Itu firman Allah untuk menjadikan pintu hidayah buat Sayyidina Umar bin Khattab. Dikatakan Toha. Sayyidina Umar bin Khattab dalam ayat kedua itu mengatakan, aku turunkan Al-Quran ini untuk Muhammad, bukan untuk kesusahan, tapi ini untuk menjadikan kebaikan. Dan ayat ketiga dan keempat mengatakan bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusanku. Begitu membaca surat tadi, Umar bin Khattab semakin penasaran. Kalau gitu Fatimah, di mana sekarang Muhammad berada? Fatimah bilang, aku tidak mungkin sebutkan di mana Rasulullah berada. Kalau engkau ingin membunuh Rasulullah, kata Fatimah, bunuhlah aku wahai Umar kakakku. Engkau tidak layak membunuh Muhammad. Engkau tidak layak membunuh Rasulullah. Kalau engkau ingin membunuh Rasulullah, bunuhlah aku. Akhirnya Umar berkata sama adiknya Fatimah, lah, aku tidak ingin membunuh Muhammad, ya Fatimah, tapi aku ingin bertanya tentang kebenaran ayat ini. Akhirnya sama Fatimah, kalau engkau ingin mentanyakan kebenaran, aku akan katakan di mana Rasulullah berada. Akhirnya sama Fatimah dikasih tahu bahwa sekarang Rasulullah berada di Darul Arqam.
Darul Arqam itu tempat majelisnya Rasulullah beserta para sahabatnya. Udah Sayyidina Umar bergegas ke sana. Nyampe di depan pintu majelisnya gitu, Umar berteriak, "Muhammad, Muhammad, Muhammad." Wah, di situ ada sahabat. Dalam riwayat itu ada sekitar 7 orang. Semuanya langsung sudah keluarkan parangnya masing-masing. Semuanya sudah berdiri sigap. Kalau zaman sekarang ajudannya, ya, ajudannya sudah siap ingin membantu Rasulullah. Akhirnya disuruh duduk sama Rasulullah. Isbir, ijlis. Duduk, sabar. Insya Allah kehadiran Umar sekarang bukan untuk maksiat, tapi kehadiran Umar adalah untuk kebaikan. Setelah masuk ketemu, ini padahal Umar bin Khattab bawa apa namanya? Sohof tadi ditaruh di sakunya. Seketika Pak Bu, sohof ini nggak sempat dikeluarkan, Umar bin Khattab memeluk tubuh baginda Rasulullah SAW. Dan seketika Umar bin Khattab mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seketika sahabat semuanya bertakbir, teriak. Dan seketika juga Umar bin Khattab berkata kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, hari ini aku sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku yakin engkau adalah Muhammad utusan Allah. Dan hari ini aku berikrar, wahai Muhammad, aku berjanji, wahai Rasulullah, bahwa aku akan menjadi panglima garda terdepan untuk membela engkau, wahai Muhammad." Umar bin Khattab berkata, "Kalau aku dulu maksiat terang-terangan, kalau aku dulu menjadi garda terdepan maksiat terang-terangan, maka aku sekarang akan menjadi garda terdepan pembela engkau Muhammad dan pembasmi maksiat. Dan mulai sekarang Muhammad, engkau tidak boleh menyampaikan syiar agama ini dengan sembunyi-sembunyi lagi. Engkau harus menyampaikan maksiat masalah kebaikanmu ini dengan terang-terangan. Aku dulu berani maksiat dengan terang-terangan, maka sekarang kita harus berani menyampaikan kebenaran dengan terang-terangan." Dan ini yang harus kita tiru Pak Bu. Kalau Anda menyampaikan kebaikan, jangan takut-takut. Ada tetangga berbuat maksiat, di kampung Anda berbuat maksiat, Anda takut-takut menyampaikan kebenaran. Jangan takut. Ini sudah diikrarkan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang dulunya masih belum tahu agama, dari Yahudi berubah menjadi agama dan menjadi sahabat Rasulullah dan ahli surga. Wal awalu syaitan wa akhiru sultan. Itu yang harus kita sering berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa, minta sama Allah Ta'ala, akhlak kita seperti Rasulullah, budi pekerti kita seperti Rasulullah, tingkah laku kita seperti Rasulullah. Terus kita berdoa. Pokoknya dalam setiap berdoa jangan pernah meninggalkan yang namanya kata Rasulullah dalam hal apapun. Dulu dalam sebuah riwayat, waktu Nabi Adam setelah dikeluarkan dari Allah Ta'ala dari surga gara-gara mengambil buah kuldi. Anda tahu nggak buah kuldi itu seperti apa? Hah? Buah kuldi itu Bu, saya pernah baca salah satu kitab, itu jarang-jarang ada kitabnya. Itu waktu itu saya dapatkan dari teman saya Habib Abu Bakar Muladawileh. Itu dia punya kitabnya luar biasa. Makanya dilarang oleh Allah Ta'ala. Buah kuldi itu kalau dimakan, begitu Anda makan, itu tubuh Anda langsung meleleh jadi tanah. Itu buah kuldi. Makanya Allah Ta'ala melarang, wahai Adam, jangan kau dekati itu buah. Itu kalau ada di dunia kayak apa itu ya? Serem ya. Jadi itu adanya di alam sana Bu, di alam surga.
Jadi orang itu terbuat dari apapun, kalau makan itu dia akan kembali seperti awal mulanya. Setan dikasih buah kuldi jadi api. Manusia makan buah kuldi langsung meleleh, kayak film-film sekarang itu. Film anak-anak itu kan ada tuh. Begitu kena apa terus meleleh. Aluminium atau apa. Nah, kalau ini manusia makan buah kuldi, itu langsung dia meleleh jadi tanah seperti semula. Makanya dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi karena setan ini kan, wah, setan itu luar biasa. Setan itu kalau menggoda itu terus menerus dia. Nah, ini yang harus menjadi inspirasi buat kita, Bu. Kalau setan saja nggak patah semangat menebarkan maksiat, masa kita nggak bisa melawan? Sedangkan kita diciptakan lebih sempurna daripada setan. Manusia ini paling sempurna. Paling sempurnanya makhluk Allah Ta'ala itu manusia. Jadi makanya kalau manusia sampai takut dengan setan ini, ya keliru. Ya, yang paling bahaya manusianya malah jadi setan. Ini yang lebih bahaya lagi. Ya, nah waktu perjalanan Nabi Adam, tobatnya ini nggak diterima sama Allah Ta'ala. Bertahun-tahun sampai ratusan tahun tobatnya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi gala-gala waktu itu Nabi Adam bersolawat kepada Rasulullah. Akhirnya Allah Ta'ala bertanya, wahai Adam, engkau tahu dari mana nama kekasihku itu? Ya, aku melihat ya Allah, nama kekasihmu ada di Lauhul Mahfuz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hanya satu-satunya Nabi kita ini yang namanya tertera itu di sana, Bu. Makanya kita ini beruntung banget kita jadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan sampai bikin Rasulullah itu sedih. Jangan sampai bikin Rasulullah itu menangis. Bayangkan dulu pernah baginda Rasulullah ini nangis. Begitu Rasulullah nangis, ini arsnya Allah itu goncang. Seketika langsung Allah memerintahkan Jibril, Jibril turun, kau temuin kekasihku Muhammad. Begitu ditemuin oleh Jibril, ditanya, wahai Muhammad, ada apa engkau menangis, engkau sehingga meneteskan air mata? Jadi begitu air mata Rasulullah itu jatuh, itu arsnya Allah. Arsnya Allah loh, Bu, itu goncang. Bayangkan, bukan gempa lagi ini, sudah arsnya Allah itu goncang, bergetar. Itu akibat nangisnya baginda Rasulullah SAW. Ditanya oleh Jibril, ada apa Jibril? Aku melihat nabi-nabi terdahulu mereka cuek dengan umatnya. Jadi nabi-nabi terdahulu nanti, Bu, itu nanti masing-masing yang nggak sejalan oleh beliau nggak diurusin, kecuali yang satu jalan sama nabi-nabi terdahulu baru ikut satu gerbongnya. Tapi kalau Rasulullah enggak, semua umatnya dipikirkan. Nah, kita yang sudah menjadi umat Rasulullah, kita alhamdulillah sudah mendapatkan agama yang agamanya Rasulullah, agama Islam. Jangan kita kotori, jangan kita rusak. Mari kita jaga. Di awal tahun ini kita jaga. Yang kemarin-kemarin sudahlah. Yang belum melakukan kebaikan-kebaikan, mari kita introspeksi diri. Itu Rasulullah sampai menangis itu ditanya oleh Jibril, aku diutus Allah, kenapa ya Muhammad? Aku takut umat-umatku nanti kalau nggak sampai aku bisa ini. Akhirnya Jibril balik kepada Allah dan turunlah firman dari Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, bahwa umatmu adalah sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Makanya sampai nanti setelah kita proses dari mizan, Bu, kita mau masuk antara surga atau neraka, itu semua nabi itu berada atau menunggu di pintu surga, kecuali Nabi Muhammad. Nabi kita, Bu, Pak, yang berada di pintu neraka.
Kenapa Beb? Ya, karena dia menunggu jangan sampai umatnya masuk ke dalam neraka. Segitu sayangnya, segitu perhatiannya. Saya sampaikan pada waktu itu. Setelah nanti kiamat bumi ini hancur semua, tidak ada semua nabi yang dibangkitkan, kecuali yang pertama kali manusia dibangkitkan setelah Jibril adalah Rasulullah. Malaikat-malaikat semuanya masih pada belum dibangkitkan. Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, Ibrahim, Isa semuanya belum ada dibangkitkan. Rasulullah yang disuruh dibangkitkan oleh Jibril. Dan waktu bangkit 3 kali yang ditanya oleh Muhammad Rasulullah, aina ummati Jibril. Rasulullah yang ditanyakan kita, Pak Bu, di mana umatku Jibril? Apa Rasulullah bertanya, aina Fatimah, aina Khadijah? Tidak Bu, istrinya tidak ditanya, anaknya tidak ditanya, yang ditanya aina ummati Jibril. 3 kali. Di mana umatku Jibril? Sampai segitunya Bu, Pak. Perhatian Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Lalu apa balas budi kita? Sudahkah kita, bibir kita selalu bersolawat kepada Rasulullah? Selalulah bersolawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Dalam hal apapun, hati tenang, tentram, segalanya macam. Mari kita introspeksi diri. Dan sebelum saya tutup, saya kasih ijazah. Kalau Anda mau melakukan, monggo. Setiap habis sholat, dalam kondisi belum berubah, ya, ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada zaman dulu. Ambil tangan kanan, letakkan ke sini, letakkan ke samping perut, ya. Bacanya apa Bu? Baca Alam Nashrah 3 kali. Baca Alam Nashrah 3 kali sebelum berubah duduk. Jadi begitu at-tahiyat selesai salam, jangan berubah sama sekali. Langsung Anda pegang perut Anda sebelah kanan, baca Alam Nashrah 3 kali. Lihat sebulan 2 bulan kehidupan Anda. Lihat perubahan kehidupan Anda. Setelah itu pegang tangan kita, nada seperti ini. Jangan berdoa yang lain dulu, tapi yang kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 11 kali. Dah terserah itu Anda mau berdoa apapun, insya Allah diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya, setelah salam, tangan kanan letakkan ke samping perut, sini pas sini nih, samping sini. Baca Alam Nashrah 3 kali. Selesai itu, Anda nadah tangan Anda, baca Rabbighfirli 11 kali. Setelah itu Anda hajat apapun, insya Allah nggak ditolak sama Allah Ta'ala. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.